Hari ini kita punya tema mengangkat seorang di saat titik paling terendah. Nah, saya percaya mungkin bukan semua kita pernah mengalami di titik paling terendah, tapi mungkin rata-rata kita ada sebegitu. Kadang-kadang apa yang kita rasakan sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada pengharapan, dan kadang-kadang seolah-olah Yesus sudah tidak menolong kita, seolah-olah Yesus sudah jauh daripada kita, seolah-olah Yesus tidak mendengar doa kita. Seperti tadi kita punya lagu, tak selalu Tuhan menjawab doa. Nah, memang benar kata lagu itu, bukan semua yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan, tetapi sebenarnya Dia sudah jawab. Nah, kenapa? Ada hal-hal yang Tuhan jawab doa kita, tapi kita tidak nampak apa-apa. Sebab kalau Dia kabulkan waktu itu, kalau Dia jawab waktu itu secara mendadak, mungkin kita tidak boleh terima atau kita tidak siap. Jadi sebenarnya semua doa kita sudah dijawab Tuhan. Dan terserah kepada kita bagaimana kita menanggapi. Nah, waktu kita di titik paling terendah, pengharapan yang saya percaya kita pernah mengalami, rata-rata pernah mengalami, yaitu hanya Yesus. Waktu kami di dalam cobaan atau dugaan demi dugaan, berkali-kali begitu kejadian begitu, saya percaya kalau bukan Tuhan, mungkin kami sudah jauh daripada Tuhan atau kami tidak lagi dengan Tuhan. Seperti yang pernah kami cerita atau kamu semua cerita bagaimana perjalanan hidup kami, kehilangan anak beberapa kali, begini. Jadi kalau saat kami di titik waktu yang paling rendah itu, kalau tidak ada Tuhan, saya tidak heran kalau kami sudah meninggalkan, bukan hanya meninggalkan gereja, tapi meninggalkan Tuhan, right? Nah, sampai harap kita tidak ganggu dengan apa-apa, kita tumbuh perhatian pada firman. Nah, waktu kita di titik paling terendah, ingat Tuhan, kita punya masih Tuhan. Ada satu lagu, aku masih punya Tuhan. Nah, kita punya Tuhan, kita masih ada pengharapan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita mengikuti atau mencontohi Yesus. Waktu seseorang, cerita dia nanti, seorang wanita yang dibawa kepada Yesus untuk direjam sampai mati. Nah, waktu itulah saya percaya perempuan ini adalah saat dia yang paling mungkin tergelap di dalam hidup dia. Bayangkan semua ramai rakyat yang datang dan satu demi satu, yang tua sampai kepada yang semua yang datang pada Yesus berkata, perempuan ini mengikut hukum Taurat, perempuan ini perlu dilempari sehingga mati. Dia di saat yang paling terendah sekali. Mari kita baca dia punya firman. Yohanes 8, 2 sampai 11. Saya baca genap, kamu baca ganjil. Pagi-pagi benar, ia atau Yesus, ia huruf besar itu maknanya Yesus. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang buat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia atau Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berbangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia atau Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang kedua, akhirnya tinggallah
Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haleluya. Nah, ini cerita ya, seperti saya katakan tadi. Bagaimana seorang perempuan, kalau saya waktu itu memang saya hanya berpikir hidup atau mati. Bayangkan orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat ini, seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini, mereka adalah itulah dikatakan kenapa ahli-ahli Taurat. Mereka sangat pakar dengan firman Tuhan, pakar dengan Taurat. Nah, kalau kita tahu di Israel sampai saat hari ini, dalam umur 9 tahun, kalau saya tidak silap itu, mereka sudah menghafal kitab Taurat itu. Kalau mereka tidak sama dengan kita di sini, mungkin kalau budak lagi lah, biarkanlah dia tidak perlu baca firman, dia baca pun tidak mengerti. Mungkin selalu itu kita punya pendapat. Nah, di sana tidak sama. Nah, itu sekarang, apalagi dulu ya, zaman Yesus. Nah, mereka ahli-ahli Taurat ini memang kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, 4 Injil itu, kerja orang-orang ahli Taurat dengan Farisi ialah mengikuti Yesus dengan mencari kesalahan dia. Sehingga kan waktu murid-murid Yesus tidak membasuh tangan waktu makan pun dipertikaikan. Sebab itu sampai Yesus berkata, bukan yang masuk tapi yang keluar itu yang najis, apa yang keluar daripada hati kita. Nah, saya tidak tahu kalau kita yang berada pada waktu itu. Kalau saya secara pribadi dan sudah dikerumuni oleh ramai orang, dan waktu itu, kalau itulah hukum. Tidak ada tolonglah, tidak ada negosiasi, tidak ada bincang-bincang lagi. Kalau itulah hukuman, kalau itulah yang ditetapkan, itulah. Coba kita baca di dalam imamat itu semua, banyak dia punya hukum-hukum itu. Hukum mencurilah, inilah, segala macam, banyak hukum dia, dan tidak ada yang kata tolonglah. Kalau itulah sudah ketetapan. Jadi waktu perempuan ini dikerumuni oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, dan semua berkata dan semua menunjukkan pada Yesus, mereka mau Yesus atau mereka beritahu pada Yesus menurut hukum Taurat. Nah, kalau Yesus berkata, tak payahlah, kesian dia. Nah, dia sudah melanggar hukum Taurat. Nah, kalau dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini, kalau iya kita lemparkan, tapi dia sudah mengisytiharkan dirinya bahwa yang membawa damai. Allah itu adalah damai, Raja damai. Atau dia mengasihi, akulah, Allah itu adalah kasih. Nah, kalau dia ke E atau ke B, mereka atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tetap mempersalahkan dia. Nah, begitu juga perempuan itu, karena tidak ada pilihan lain. Saya percaya dia hanya ingat mati, betul? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada siapa-siapa di sana yang mengadili, tapi karena pengadilan itu, yaitu dia harus mati, harus dilempari batu sampai mati. Itu penghukuman, dan itu adalah ketetapan. Jadi bagi saya secara pribadi, kalau saya itu memang mungkin mereka belum lempar, saya sudah mati ketakutan. Dan itulah di titik paling terendah perempuan ini yang didapati berzina. Inilah di titik dia paling terendah. Dia sudah hilang akal, dia sudah nyawanya sudah boleh dikatakan 50-50 atau mungkin 100. Karena kalau menurut hukum Taurat, dia memang sudah bersalah dan tidak ada, memang itu ketetapan dia perlu dilempari, dan itu memang betul. Sebab itu Yesus tidak berkata, mana hukum Taurat, tidak ada. Yesus tidak pernah, ya. Dan memang itulah hukum Taurat. Nah, bagaimana kita mengangkat mereka saat mereka di titik paling terendah? Mungkin kita juga pernah pemangsa kepada orang kita, bahwa orang itu di titik paling terendah. Ada siapa-siapa sini? Tidak ada yang mengaku. Mungkin kita jadi mangsa, atau kita juga jadi pemangsa, sehingga orang hilang akal, hilang pikiran, dan mereka kalau diikutkan hati, mereka mau bunuh diri.
Saya pernah layani satu ibu, dan bila kami sampai sana, karena pergaduhan itu, dia punya suami mau terjun jendela. Istri dia berapa minggu itu tidak keluar daripada bilik. Sampai ibu bapak mertua mereka datang ke sini, tidak boleh settle. Dan syukurlah kami, memang panggilan kami beberapa minggu sudah settle lah yang kami. Dia berminggu dia tidak mau keluar daripada bilik, suami dia mau bunuh diri, mau terjun dengan itu jendela sana. Nah, saya percaya sebenarnya itu waktu itu mereka di titik paling terendah. Dan ada seorang yang membawa kami itu ke sana, dan dia bawa suami dia. Suami dia berkata, dia pandai kawin, dia pandai settle lah. Aduh, macam-macam lah. Waktu ini orang ini sangat-sangat perlukan orang yang mengangkat mereka. Seperti mana perempuan ini, dia pun tidak tahu dia nak buat apa tahu. Dia tidak tahu, dia sudah hilang akal, dia sudah jalan tertutup bagi dia, yang dia ingat hanya mati. Nah, mari kita belajar melalui pribadi ini, yaitu Yesus. Kita belajar, next. Kita belajar melalui pribadi Yesus, bagaimana kita supaya kita dapat menolong mereka, kita dapat mengangkat mereka, kita dapat mengeluarkan mereka daripada titik paling terendah, sehingga mereka boleh dibangkitkan, mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Yang pertama, melindungi mereka namun tidak kompromi. Nah, maksud dia apa? Oke, bagus. 8 Yohanes 8:7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, kata Yesus kepada orang-orang Farisi dan Taurat, hendaklah ia atau kamu yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, Yesus melindungi perempuan itu, tetapi dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak berkata di situ bahwa orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu, sebab dikatakan di situ kan, mereka buat itu sebenarnya karena mau mencoba Yesus. Tapi Yesus tidak berkata kepada mereka, orang-orang Farisi itu tidak berkata kepada mereka, you hanya mencoba saya. Tidak. Kamu hanya mencoba saya kan? Tidak. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia melindungi perempuan itu, karena kalau dia tidak lindungi, hari itu juga perempuan itu akan mati. Hari itu juga perempuan akan hilang nyawa. Hari itu juga perempuan itu akan menderita karena dilempari batu. Bayangkan kalau dilempari batu, bagaimana sengsara dia punya kematian. Saya rasa lebih baik terjiwa bangunan atau gantung diri. Betul? Dilempari batu, kalau satu terkena di telinga, mati tidak mati. Satu terkena di mata, tidak mati lagi. Satu terkena di sini, tidak mati lagi. Satu terkena di punggung, kalau punggung dia tebal, tidak mati lagi. Satu di sini, mungkin tidak mati lagi. Jadi bayangkan berapa lemparan batu baru perempuan itu mati. Berapa sengsara dia, baru dia akan mati. Kalau menurut hukum Taurat. Nah, Yesus melindungi perempuan itu. Walaupun dia tahu perempuan itu berdosa, dia tidak pernah mengatakan, woi, perempuan ini tidak berdosa, mana bukti dia? Tuhan tidak pernah begitu. Tapi dia melindungi perempuan. Hanya dia berkata kepada orang-orang Farisi, dia berkata, dan ketika mereka terus-menerus, apa dia kata? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, di sini dia tidak pernah kompromi. Dia tidak kompromi dengan perempuan itu. Dia melindungi perempuan itu, tetapi dia tidak membenarkan dosa perempuan itu. Dia tidak berkata, oke, lempar. Maknanya kalau dia membawa orang-orang Farisi itu melempar, dan itu tidak salah. Sebab itu adalah hukum Taurat. Memang tidak salah, itulah ketetapan. Orang yang tidak dapat berzinah patut dilempari batu. Dan itu adalah ketetapan. Dan dia, kalau Yesus berkata, jom, dia tidak bersalah. Tapi dia melindungi perempuan itu karena dia tahu. Dia mau melindungi perempuan itu, tapi pada masa yang sama dia tidak mengiyakan dosa itu. Sebab itu Tuhan tidak pernah benci kita. Dia hanya benci dosa kita. Dan itu waktu kita di dalam dosa, kadang-kadang, woi, saya sudah berdosa, tidak mohon. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya bukan kamu tidak layak. Kita sentiasa dilayakkan oleh darah Yesus. Tapi bagaimana kita mau mengangkat hidup kita, bagaimana kita mau melangkah daripada di titik paling terendah. Dan saya percaya kadang-kadang waktu di saat ini, kalau tidak ada orang lain yang menolong, kalau tidak ada orang lain yang mengangkat orang itu, kadang-kadang mereka tidak boleh berdiri sendiri. Sebab itu kita perlu contoh Yesus. Jangan kompromi, tapi kita melindungi orang itu. Pada masa yang sama,
Yesus melindungi perempuan itu, tapi dia tidak menghalalkan perbuatan perempuan itu. Melindungi, namun tidak kompromi. Jadi mari kita belajar daripada pribadi Yesus. Waktu kita melihat seseorang direndahkan oleh orang lain, waktu seseorang itu dikucil atau ditolak oleh orang lain, macam yang kami alami kan pada bulan 12 itu. Kalau tidak ada kamu orang yang menyokong kami, mungkin juga kami akan menyimpang. Mungkin juga bukan hanya merintis gereja ini, jangankan merintis gereja ini, kami mungkin sudah lahir daripada Tuhan. Waktu kami di titik paling terendah, begini perkataan mengelilingi sampai 3 hari itu saya pernah bagi tahu. Istri saya bagi tahu 3 hari dia tidak dengar dengkur saya. Waktu anak kami Jojo balik surga, 1 hari saja saya tidak berdengkur, 1 hari tidak boleh tidur. Jadi maknanya itu 3 kali lebih dasar daripada apa yang waktu kami kehilangan, apa yang saya rasakan. Jadi ada kamu orang semua yang menolong kami, mendoakan kami. Dan saya tahu juga di luar sana ramai pastor-pastor sebenarnya, pastor-pastor yang gereja-gereja besar yang kawan-kawan kami di luar sana, sebenarnya ada orang ramai yang sedang mendoakan mereka selain kamu orang. Nah, mari kita belajar daripada pribadi Yesus. Kalau kita nampak seseorang yang sudah melanggar dosa, jangan setuju dengan dosa dia, tapi angkat mereka. Kalau mereka sudah ada pengharapan, maaf saya tidak layak Pak Pastor, saya tidak layak begini, saya tidak layak, saya sudah jahat di mata Tuhan, saya buat berkali-kali begini. Tuhan sendiri berkata, mengampuni. Tuhan mau mengampuni kita, bukan hanya menyuruh kita, tapi Tuhan juga mengampuni 70 kali 7 kali 7. Maknanya, ya, melindungi. Tuhan tidak pernah kompromi. Dia tetap menerima kita apa adanya. Amin. Mari kita belajar pribadi Yesus. Jangan kita lagi, kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kita kompromi. Iya betul tuh. Tapi sedangkan itu dosa. Atau, ayo taruhlah kamu, kenapa begini. Kalau Yesus berkata kepada perempuan itu, ayo, siapa suruh you berzina? Ayo, matilah you. Kalau macam itu, saya tidak heran. Kalau waktu itu, perempuan itu belum dilempari ya, sudah mati. Betul. Jadi mari kita belajar pribadi Yesus. Satu-satunya pribadi ya di dunia ini, bukan ada dalam Alkitab. Di dunia ini yang perlu kita belajar, perlu kita contohi, yaitu Yesus. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan juga, kami juga berkali-kali mengecewakan jemaat-jemaat. Memang ada perkataan begini, tunduk kepada pemimpin, betul. Itu saya setuju, betul. Tapi kalau pemimpin yang tidak boleh dipakai, kalau saya tidak boleh dipakai, bagaimana kamu mau tunduk? Kamu manusia, saya pun manusia. Jadi kadang-kadang kita selalu dengar, pandang Tuhan. Betul. Tapi jemaat juga manusia. Jadi ada betul, ada tidak betul, bergantung pada keadaan. Memang tunduk itu, iya betul, tapi jangan ikut apa yang tidak baik. Jadi hanya kita ikut Yesus. Yesus pribadi yang perlu kita contohi. Kita perlu banyak belajar, banyak baca Alkitab, dan kita banyak belajar apa yang Yesus sudah buat. Yang kedua, tetap memberi peluang dan kesempatan. Nah, satu hari tahun lepas kalau tidak silap. Nah, ada di Facebook di China sana, seorang perempuan sangat muda itu, dia pengedar dada. Kalau tak silap saya itu pengedar dada. Dan disuntik dibunuh. Hukuman mati, dia bukan digantung, tapi begitu hukuman mati dia. Wow. Dalam hati saya, punya sedih, saya bercerita dengan saya punya partner. Tapi dia tegur saya tahu, dia ini bukan Kristen, dia bagi tahu, bukan kamu selalu bagi kesempatan kedua. Memang betul, seseorang yang berdosa perlu diberi kesempatan kedua, perlu diberi kesempatan yang kedua. Nah, kita ambil contoh pendarahan 12 tahun, kita tahu kan pendarahan 12 tahun. Bagaimana seorang yang menjamah jumpa Yesus, waktu dia perempuan itu berpikir dalam hatinya, asal saja aku jamah jubahnya, jumpai jubahnya. Maksud perempuan itu, kalau dia menyentuh jubah Yesus pun dia akan sembuh dengan pendarahan 12 tahun dia. Nah,
Kalau bila kamu baca di akhir sana itu dikatakan imanmu telah menyelamatkan kau, jangan berbuat dosa lagi. Maksud dia sebenarnya ini pendarahan rohani. Sebenarnya orang ini keterikatan di dalam dosa. Sebab itu ya Yesus berkata, waktu dia menjamah Yesus, waktu dia ada satu kuasa yang masuk kepada Yesus, sehingga ada Yesus berkata, ada siapa yang menyentuh saya? Sebenarnya Yesus berkata, ada kuasa yang keluar daripada saya. Nah, sebenarnya itu adalah kuasa pengampunan kepada perempuan itu. Perempuan yang didapati pendarahan 12 tahun itu. Kuasa itu yang mengalir kepada perempuan itu, yang dia terikat dengan pendarahan rohaninya, dengan kesakitan rohaninya selama 12 tahun. Dan waktu Yesus menjamah, dia menjamah jubah Yesus, dia disembuhkan. Dan Yesus berkata pada dia, imanmu telah menyelamatkan dan jangan buat dosa lagi. Maksudnya, Yesus selalu memberi kesempatan kedua. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita dengar, dia sudah berkali-kali buat, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kadang-kadang kita tidak pikir diri kita sendiri kan, sebenarnya saya lagi banyak kali daripada dia buat silam. Kita selalu menuju kepada orang itu, bukan menuju kepada kita. Nah, itu masalah manusia. Nah, Yesus tetap memberi peluang kepada perempuan yang didapati berzina tadi. Seperti mana perempuan pendarahan 12 tahun. Waktu dia, imanmu telah menyelamatkan engkau, jangan buat dosa lagi, kata Yesus. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus belum bertobat, dia membunuh orang-orang percaya, orang-orang Kristen waktu saat itu. Dan itu adalah kebanggaan dia. Kamu baca kisah para Rasul. Dia bangga karena dapat membunuh. Namun waktu dia dijamah dan dia matanya buta, waktu itu dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kali kedua, dan dia menjadi rasul. Dan hampir ke semua perjanjian lama dia menulis. Kalau Tuhan tidak memberi kesempatan kedua kepada dia, tidak memberi peluang kepada Rasul Paulus untuk dia bertobat, tidak ada Rasul Paulus. Dan banyak buku-buku di dalam perjanjian baru tidak ada, karena kebanyakan itu Rasul Paulus yang menulis. Jadi bagaimana dengan pribadi kita? Bolehkah kita melihat pada Yesus? Bolehkah kita melihat cara pandang Yesus? Bolehkah kita melihat pada Yesus bagaimana pribadi dia, bagaimana dia selalu memberi kesempatan kepada kita? Peluang kedua, ketiga, keempat. Itulah Yesus kita. Pendarahan 12 tahun, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, jangan buat dosa lagi. Yang kedua, Rasul Paulus yang jadi pembunuh. Kalau sekarang itu kita boleh kategorikan kepada mereka yang pengganas-pengganas itulah, macam dulu ISIS, ya. Mereka menggunakan satu-satu agama untuk membunuh orang. Nah, begini, Rasul Paulus diberi kesempatan kedua, sehingga kalau kita tahu, kalau kita baca kisah para rasul, banyak cerita mengenai dia. Bagaimana dia membawa sampai kepala penjara yang dia dengan Silas itu berdoa waktu itu tengah-tengah malam, dan kepala penjara itu pun dan seisi rumah dia pun mengikuti Yesus. Ada banyak ramai orang yang dibawa Rasul Paulus datang kepada Yesus atau bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, kenapa? Penyebab dia Yesus atau Tuhan kita bagi Rasul Paulus kesempatan yang kedua. Nah, bagaimana dengan kita secara pribadi? Bagaimana kalau orang bersalah kepada kita, adakah kita tidak memberi kesempatan kedua? Kenapa kita harus menutup perminta maafan orang? Kenapa kita harus menutup apa yang Tuhan sudah di dalam Alkitab dia bahwa kita perlu memberi kesempatan kedua. Mari kita lihat cara pandang Tuhan. Walaupun perempuan ini didapati berzina, walaupun perempuan ini layak untuk dibunuh, layak untuk dilempari batu sampai mati, itu menurut hukum Taurat, bukan menurut hukum manusia. Namun Yesus tetap memberi kepada dia kesempatan kedua. Amin, haleluya. Ketiga, jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini sangat jelas ya. Kalau kita lihat cerita tadi itu, orang-orang Farisi dan orang-orang ya yang ahli-ahli Taurat, sebenarnya tujuan mereka juga bukan hanya mencoba Yesus, tapi menghakimi perempuan itu juga. Memang betul, perempuan itu didapati berzina, ditangkap basah. Memang betul. Namun, sebenarnya bagi kita orang-orang percaya, sangat jelas firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Sedikit-sedikit, oh ini orang begini. Sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita sama-sama menakutkanlah. Memang kadang-kadang apa yang kita cakap itu memang betul. Tapi jangan sampai kita di dalam kategori menghakimi. Karena Yesus berkata, akulah yang layak menghakimi. Hanya Tuhan kita yang layak menghakimi. Kita tidak layak menghakimi. Jadi kalau seseorang itu buat salah, seseorang itu buat dosa, seseorang itu buat kesilapan, dan walaupun berulang kali, tidak perlu. Lebih baik kita angkat dia, lebih baik kita bagi dia peluang kedua, dan lebih baik kita bawa dia kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan jangan hakimi dia. Karena saat kita menghakimi, contoh kalau di dalam hal keluarga dan sudah bergaduh suami istri, oh kamu begini. Saya tidak heran kalau masalah itu tidak akan selesai. Karena ada penghakiman di dalam rumah tangga. Ini sangat berbahaya. Jadi belajar. Yesus tahu ya perempuan itu memang berzina. Sebab dulu pun hanya memerlukan 2 atau 3 saksi mata untuk orang itu dilayak atau disahkan berbuat salah atau dosa. Dan ini ramai orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tapi Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Jadi mari kita belajar, jangan kita menghakimi, biar kita memberi mereka peluang kedua. Kalau mereka ada sesuatu kesilapan, ada sesuatu yang mungkin walaupun mungkin suka kita terima, kita hanya ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Yang keempat, kalau salah diam. Siapa yang pernah diam kalau dia salah? Saya bersyukurlah saya punya istri, kalau dia salah dia diam. Nah. Oke. Waktu kami melayani keluarga-keluarga yang mau bercerai, salah satu dia punya tips kami, dan saya cerita hari ini. Waktu kami berjumpa dengan orang sedemikian, kamu lihat saja siapa yang paling banyak cakap, dia yang salah sebenarnya. Betul, ini pengalaman kami. Kami bukan dengar cerita orang. Kami sudah melayani banyak sekali waktu di musim Covid. Berapa keluarga kami layani. Sebab mungkin hari-hari bertemu muka, dia sudah nampak ini, dia sudah boring, tidak berus gigi, tidak sisir rambut, macam pontianak pagi-pagi. Dia sudah boring. Ramai sekali waktu itu. Dan waktu kami melayani mereka, saya dengan istri sudah tahu itu siapa salah. Di sini, bila kita lihat, sama ada daripada perempuan itu tidak ada satupun jawaban. Dia sudah tahu dia salah, dia diam. Yesus pun, walaupun dia adalah Tuhan, hanya satu perkataan dia, siapa yang tidak berdosa, kamu lemparlah. Itu saja perkataan Yesus. Masalahnya, khusus dalam rumah tangga, yang satu 1000 perkataan, yang satu 10 perkataan. Kalau salah dia. Dan ini sebenarnya ini basic kan. Sebenarnya kalau benar lagi diam. Kalau salah diam, ya betul, ya saya salah. Tapi kalau bila dia betul, betul. Kalau dia betul saja. Nah, coba kita lihat Yesus. Waktu dia dicoba di padang gurun, ada banyak cakapan dia. Waktu iblis mencoba dia, batu jadi roti lah, terjunlah supaya malaikat lah, ya, menyembahlah. Kalau kamu tunduk pada saya, semua kerajaan ini akan kuberikan padamu, kata iblis. Yesus hanya menjawab satu. Dia tidak menjawab banyak. Nah, masalah manusia, waktu dia salah, dia banyak cakap. Waktu dia benar, tidak tahu lagi mau. Saya tidak tahu apa istilah. Masalah manusia. Nah, bersyukur kepada kita, Tuhan, karena saya percaya jika kita punya istri, semua diam kalau salah. Amin. Oi, kepahitan.
Amin, dia lain macam. Amin, ibu-ibu. Amin. Woi, lembut-lembut. Haleluya. So, biar kita belajar mulai hari ini. Tidak masuk akal, betul. Kalau salah diam itu masuk akal. Tapi kalau yang benar diam itu tidak masuk akal. Tapi biasanya kalau satu orang diam, yang satu mengetuk, orang kata akan habis dia punya perkataan, dan lama-kelamaan dia akan mereda. Biasanya satu-satu masalah, tidak kira di keluarga, di tempat kerja, satu-satu masalah, waktu seseorang itu mempertahankan diri dia, waktu seseorang itu coba untuk protek diri dia sendiri, dan dia rasa saja tidak bersalah, sama ada bersalah atau tidak, tapi dia mau protek diri dia, biasanya perkara yang kecil kan akan jadi besar. Biasanya masalah yang kecil pun akan jadi besar, biasanya. Yang satu coba pertahankan diri, yang satu coba pertahankan diri. Nah, mereka tidak ada jalan lagi, tidak lagi dapat memikirkan bagaimana untuk settle masalah itu. Tetapi mereka hanya bertengkar, mencari siapa yang salah. Nah, khusus dalam rumah tangga, kalau pikiran kita mau cari siapa yang salah, sampai bila-bila kita tidak akan bahagia. Biasanya kalau kami melayani orang-orang yang beginilah keluarga ini, kami cari punca dia. Sebab itu manapun kami terus cari punca dia. Kadang-kadang sampai taruh ke tahap gaban sudahlah sebenarnya, mau bercerai lah, inilah segala macam. Tapi dalam beberapa menit kami boleh settle. Kenapa? Karena kami hanya cari punca dia. Kecuali orang itu tidak mau ditolonglah, itu lain. Nah, bolehkah kita sebenarnya kalau salah diam, kalau benar pun diam? Yang ketiga, yang ketiga dari sini tidak ditulis di sana. Coba cari kesalahan diri sendiri. Kita coba cari kesalahan diri kita sendiri. Biasanya manusia dia akan cari kesalahan orang yang dia sedang berlawan itu. Tidak kira siapa lah. Tapi coba kita cari kesalahan diri kita sendiri. Saya percaya, bila kita cari kesalahan diri kita sendiri, orang itu cari kesalahan dia sendiri, saya sangat yakin percaya, khusus di dalam rumah tangga, mereka akan hidup aman, mereka akan hidup bahagia. Yaitu tidak saling menuntut, tidak saling mempersalahkan. Kalau Yesus mempersalahkan wanita itu, iya betul kamu sudah salah, iya kamu tidak patut berzina, jom lempar. Perempuan itu akan mati di situ. Perempuan itu akan mati di situ juga, saat itu juga, karena dilempari batu. Jadi mari kita belajar mencari kesalahan diri. Kalau salah diam, kalau benar lagi diam. Kita hanya ikut Yesus. Yesus tidak pernah bertengkar dengan siapa-siapa. Kita boleh baca Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Di situ kebanyakannya cerita tentang Yesus. Coba kita cari di mana dia bertengkar dengan orang, tidak ada. Dia hanya sepatah, dua patah, tiga patah perkata. Dia tidak pernah bertengkar dengan orang. Seperti mana yang ini lah. Kalau kamu rasa siapa yang tidak berdosa, kamu lempar batu dulu. Dengan perkataan itu, dengan kata-kata yang sependek itu, semua orang daripada yang tua meninggalkan mereka. Jadi mari kita belajar malam ini. Kalau diam salah, kalau benar pun diam. Dan jangan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri sendiri. Saya percaya keluarga kita akan diberkati. Yang last, menghukum dengan kasih. Waktu Yesus sudah memberitahu kepada orang-orang Farisi dan mereka sudah meninggalkan satu demi satu. Apa perkataan Yesus? Sangat pendek juga. Mari aja coba yang last itu. Ayat last itu tadi. Tanya kepada yang last itu. Oke, 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Sebab dia tidak lihat kan dia sedang menulis membok di tanah.
Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Yesus bertanya, tidak seorang kah yang menghukum engkau? Nah jawabnya, atau jawab perempuan itu pada Yesus, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini adalah kata-kata penghukuman kasih. Walaupun perempuan itu sudah didapati bersalah, dan walaupun Yesus itu sebenarnya karena dia Tuhan, dia layak menghukum, dia layak menghakimi, dia layak mengiyakan orang-orang Farisi itu untuk melempari dia batu, tapi dia tidak lakukan itu. Tetapi dia hukum dengan kasih, dengan berkata, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Saya sangat yakin percaya, saya pernah berkata sebelum ini, waktu saya kaitkan firman ini, saya sangat yakin percaya bahwa setelah hal ini, setelah kejadian ini berlaku, saya sangat yakin percaya bahwa perempuan itu bertobat dan dia tidak buat dosa lagi. Walaupun tidak ada cerita, selepas ini tidak ada cerita lagi, tapi saya sangat yakin percaya selepas ini perempuan itu bertobat dan tidak buat dosa lagi. Tidak, saya yakin percaya itu karena Tuhan menghukum dia dengan kasih. Bagaimana kalau dia Yesus mengiyakan atau setuju dengan perbuatan orang Farisi dan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat itu, dan melempari perempuan itu sampai mati? Adakah dia bertobat? Waktu dia sebelum menghembus nafas terakhir, saya yakin percaya ini, sebelum dia menghembus nafas terakhir, kalau dia dilempari batu, sebelum dia mati, sebelum dia menghembus nafas yang terakhir, saya percaya, saya tidak heran kalau dia kepahitan dengan orang Farisi, dia kepahitan dengan orang ahli-ahli Taurat, dan dia juga kepahitan dengan Tuhan. Saya tidak heran itu akan terjadi jika Yesus membiarkan mereka melempari batu. Nah di sini Yesus menghukum dia dengan kasih. Dia beritahu pada perempuan, pergilah, jangan buat dosa lagi. Maknanya Yesus juga tidak pernah menghakimi perempuan itu. Dia tidak mengatakan, iyalah kamu sudah berdosa, iyalah kalau mereka tidak lempar, saya lempar. Tidak ada di situ. Yesus mengasihi perempuan itu. Yesus mengasihi kita. Dia hanya benci dosa kita, dia hanya benci dosa perempuan itu, tapi dia tidak benci kita, dia tidak benci perempuan itu. Sebab itu hari ini Yesus berkata kepada kita yang masih terikat dengan sesuatu dosa, kita yang masih terikat dengan satu keterikatan yang sukar untuk kita lepaskan, kita yang merasa hari ini kita masih lagi di titik paling terendah, karena kita tahu kita bersalah, kita berdosa, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini yang kita pikirkan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau lagi bersembahyang, saya tidak mau lagi karena saya ini orang berdosa. Hari ini Yesus berkata kepada kita, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Ini yang Tuhan berkatakan kepada kita. Kalau hari ini kita rasa Tuhan sudah jauh meninggalkan saya sudah tinggalkan Tuhan, sudah berapa lama saya tidak mau lagi Tuhan, saya tidak mau lagi ke gereja, orang-orang di gereja mereka menghakimi saya begini begitu. Saya ajak kita di sini. Saya ajak kita di satu gereja ini, gereja Community Kuala Lumpur. Kalau kita lihat orang yang di dalam dosa, kita bawa dia kepada Tuhan, tegur dia dengan kasih, bawa dia, doakan dia, jangan hakimi dia, jangan kalau kita tahu sesuatu dosa dia, itulah kamu begini, jangan. Tapi kita bawa dia kepada Tuhan. Jangan hakimi dia. Biarkan. Kita bawa kepada dia, kita kasihi dia. Kita hanya ikut Yesus. Dan saya percaya orang yang datang masuk di dalam gereja ini, kalau mereka rasa sebelum mereka masuk, mereka tidak layak di hadapan Tuhan, hari ini Yesus berkata kepada kita, pergilah, jangan buat dosa lagi. Tuhan mengampuni kita sebenarnya. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau membiarkan kita berbuat dosa. Dia sangat mengasihi kita. Di dalam hal rumah tangga, mari kita belajar. Kalau kita salah, diam. Kalau kita yang benar pun, kita diam. Jangan cari kesalahan pasangan kita, tapi cari kesalahan atau kesilapan atau kelemahan kita. Dan saya percaya kita suami saling koreksi diri. Oh, saya sudah begini, saya begini, saya akan perbaiki. Dan pasangan kita juga begitu. Saya tidak heran kalau kamu keluarga yang paling bahagia di bumi ini. Saya tidak heran.
Karena kita tidak cari kesalahan, tapi kita cari kesalahan diri kita dan kita perbaiki. Mari kita hukum orang dengan kasih. Bahwa mereka rangkul mereka, bawa kepada Tuhan. Beritahu kepada mereka di luar sana bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena darah Yesus itu untuk semua kita. Haleluya. Mari pemain musik.